Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam, teman-teman. Kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan tentang personality, lifestyle, and value dari buku Solomon chapter 7. Ini anggota kelompok kami. Yang pertama ada Kalivia, ada Anansya, saya sendiri Andi Nurrohman, lalu Kak Atsarina, dan Afila. Ini beberapa yang akan kita bahas nantinya. Yang pertama ada personality, lalu brand personality, terus lifestyle and consumer identity, yang keempat ada value. Yang pertama personality akan dijelaskan oleh Afila. Saya akan menjelaskan tentang subbab pertama yaitu personality. Jadi next nih. Apa sih itu personality? Nah, personality itu adalah karakteristik psikologis yang ada dalam jiwa seseorang dan mengekspresikan bagaimana seseorang bereaksi terhadap lingkungannya. Konsep kepribadian ini mengacu pada susunan psikologis unik seseorang dan bagaimana hal itu secara konsisten mempengaruhi cara seseorang dalam menanggapi lingkungannya. Banyak penelitian menemukan bahwa orang tampaknya tidak menunjukkan kepribadian yang stabil karena orang itu tidak selalu berperilaku sama dalam segala situasi. Mereka berpendapat bahwa ini hanyalah cara mudah untuk mengelompokkan orang. Jadi contohnya itu misalkan saya di depan teman-teman atau sahabat saya mungkin bisa agak liar atau tertawa lepas. Tapi di sisi lain misalkan sedang kuliah atau sedang dalam meeting itu harus bisa serius bertanggung jawab pada orang lain saat kondisi dan situasi tertentu. Next. Nah, yang pertama adalah consumer behavior on the couch Freudian theory. Jadi ini adalah sebagian besar kepribadian yang sudah dewasa berasal dari konflik mendasar antara keinginan seseorang untuk memuaskan kebutuhan fisiknya dan kebutuhan fisiologisnya untuk berfungsi sebagai anggota masyarakat yang bertanggung jawab. Nah, si Freudian theory ini ada 3, itu adalah Freudian system, products as sexual symbol, sama yang terakhir motivational research. Jadi kalau yang Freudian system ini ada 3, intinya itu ada ID, ego, dan superego. Kalau yang product sexual symbol ini, sebagian besar aplikasi Freudian dalam pemasaran ini berhubungan dengan produk yang dianggap sebagai simbolisme seksual. Yang terakhir adalah motivational research, mengadaptasi interpretasi psikoanalitik dengan penekanan besar pada motif alam bawah sadar. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan lebih detail. Next. Nah, pertama adalah Freudian system. Jadi menurut Freud itu, personality terdiri atas 3 unsur yang saling berinteraksi. Yang pertama adalah ID, kedua ego, yang ketiga adalah superego. Jadi ID ini adalah tentang animopati dari pikiran itu. ID beroperasi dengan prinsip kesenangan. Artinya adalah keinginan dasar untuk memaksimalkan kesenangan akan mempengaruhi perilaku kita. Di ID ini tuh sifatnya tuh lebih egois dan tidak logis. Hal ini akan mengarahkan energi psikis seseorang menuju tindakan yang menyenangkan tanpa memperhatikan konsekuensinya. Yang kedua adalah ego. Ego ini adalah sistem yang menengahi antara ID dan superego. Ini pada dasarnya adalah penengah dalam pertarungan antara pleasure dan morality. Jadi ego ini mencoba untuk menyeimbangkan kekuatan yang akan berlawanan sesuai dengan realitas. Yang berarti ia menemukan cara untuk memuaskan ID yang akan diterima juga oleh dunia realitanya gitu. Yang ketiga adalah superego. Superego itu adalah penyeimbang dari party animalnya ID itu. Jadi sistem ini pada dasarnya adalah hati nurani orang tersebut. Ini menginternalisasi sifat patuh dan aturan serta norma yang ada dalam masyarakat dan mencoba mencegah prinsip ID ini dari mencari kepuasan semata.
Jadi, bagaimana pekerjaan Freud ini relevan dengan perilaku konsumen? Jadi implikasinya adalah bahwa konsumen tidak bisa secara straightforward memberitahu kita motivasi mereka yang sebenarnya ketika mereka memilih produk. Bahkan jika kita dapat menemukan cara yang sensitif untuk bertanya langsung kepada mereka. Jadi ini adalah hubungan antara simbolisme produk dan motivasi. Mewakili produk atau mewakili tujuan konsumen yang secara sosial tidak dapat diterima atau tidak dapat dicapai. Next. Yang kedua adalah products as sexual symbols. Jadi sebagian besar aplikasi Freudian dalam pemasaran ini berhubungan dengan produk yang dianggap sebagai simbolisme seksual. Misalnya, beberapa analisis berspekulasi bahwa mobil sport dapat menggantikan kepuasan seksual. Memang beberapa orang ini tampak terlalu terikat dengan mobil mereka. Misalkan kayak tiap pagi itu menghabiskan banyak waktu dengan penuh kasih untuk mencuci dan memoles mobilnya. Nah, salah satu iklan, itu iklan mobil Infinity, mereka tuh memperkuat keyakinan bahwa mobil secara simbolis dapat memuaskan kebutuhan seksual konsumen selain kebutuhan fungsionalnya. Ketika menggambarkan satu model, di sini itu contohnya adalah the perfect line is a curve, atau iklan lainnya itu what happens when you cross sheet metal and desire. Nah, pendekatan lain ini berfokus pada simbolisme berorientasi laki-laki atau phallic symbol yang menarik bagi wanita. Yang contohnya kalimat yang sering dikatakan oleh Freud itu adalah sometimes a cigar is just a cigar. Jadi banyak penerapan populer dari gagasan Freud ini berkisar pada penggunaan benda-benda yang menyerupai seks organ. Next. Yang ketiga adalah motivational research. Jadi pendekatan ini mengadaptasi interpretasi psikoanalitik dengan penekanan besar pada motif alam bawah sadar. Pada dasarnya diasumsikan bahwa kita menyalurkan kebutuhan yang tidak dapat diterima secara sosial ke outlet yang dapat diterima, termasuk pengganti produk atau substitusi produk. Jadi bergantung pada wawancara yang mendalam dengan konsep individu. Peneliti motivasi ini berbicara hanya kepada beberapa orang yang tetapi menyelidiki secara mendalam motivasi pembelian masing-masing responden dengan cara in-depth interview. Nah, contohnya adalah misalnya ESO yang sekarang menjadi Exxon di Amerika Serikat selama bertahun-tahun mengingatkan konsumen untuk put a tiger in your tank. Jadi artinya setelah dicari ini menemukan bahwa orang-orang ternyata menanggapi dengan baik simbolisme hewan yang kuat ini menggunakan norma seksual yang agak sama-sama. Nah, karena analisis berdasarkan kesimpulannya, pada penilaiannya sendiri telah mewawancari sejumlah kecil, kritikus meragukan apakah temuan tersebut mengeneralisasikan ke pasar yang lebih besar. Kenapa? Tapi penelitian motivasi ini memiliki daya tarik yang besar setidaknya bagi beberapa pemasar. Kenapa? Karena yang pertama, riset motivasi ini lebih murah untuk dilakukan daripada skala besar karena biaya wawancara dan pengolahan data itu relatif minim. Yang kedua, pengetahuan yang diperoleh perusahaan dari penelitian motivasi dapat membantunya mengembangkan komunikasi pemasaran yang lebih menarik. Yang ketiga adalah beberapa temuan tampaknya secara intuitif masuk akal, termasuk masuk akal. Next, ini adalah contoh-contoh motif dengan associated products. Ini dapat dibaca di buku masing-masing. Next, yang terakhir ada neo-Freudian theories. Jadi kepribadian ini seseorang dapat lebih dipengaruhi oleh cara dia menangani hubungan dengan orang lain daripada cara dia menyelesaikan konflik seksual. Yang pertama adalah Karen Horney. Jadi dia psikoterapis yang menggambarkan orang sebagai bergerak menuju orang lain atau compliant, menjauh dari orang lain atau detach, atau melawan orang lain atau agresif. Jadi si Horney ini mengemukakan bahwa para individu dikelompokkan menjadi tiga golongan kepribadian seperti
sebagai berikut. Yang pertama adalah individu yang patuh, itu mereka yang ingin mendekati orang lain. Contohnya kayak mereka ingin disayangi atau mereka ingin dibutuhkan, ingin diharapkan. Yang kedua adalah agresif. Individu yang agresif adalah mereka yang ingin menjauhi orang lain. Mereka yang misalkan contohnya adalah mereka yang ingin mengguli atau ingin dikagumi. Yang ketiga adalah detached. Itu adalah individu yang lepas, artinya mereka yang ingin lepas dari orang lain yang dulu berhubungan dengan dirinya. Misalkan mereka tuh menginginkan kebebasan, kepercayaan diri, mencukupi kebutuhan sendiri, dan bebas dari kewajiban. Orang yang patuh ini, menurut pemasar lebih cenderung tertarik pada produk bermerek ternama. Misalkan mereka tuh lebih cenderung suka meminum teh, atau misalkan kalau yang agresif ini sebagai orientasi kalau maskulin, laki-laki yang kuat gitu. Jadi motivasi utamanya adalah untuk mengatasi perasaan rendah diri relatif terhadap orang lain. Yang kedua adalah Carl Jung. Jadi dia itu mengembangkan metode psikoterapi yang disebut dengan psikologi analitis. Advertiser atau marketer sering memasukkan konsep archetypes ini atau konsep pengalaman kumulatif generasi lampau membentuk siapa kita saat ini ke dalam produknya gitu. Misalnya dengan memasukkan pesan-pesan seperti Old Wise Man atau Mother Earth. Contohnya itu pada cerita Harry Potter atau Lord of the Rings ini juga menunjukkan karakter-karakter yang seperti itu gitu. Kayak Dumbledore atau McGonagall gitu. Yang ketiga adalah Young and Rubicam. Itu menggunakan pendekatan archetypes ini dalam model pola dasar brand asset. Jadi model tersebut mengusulkan hubungan yang sehat antara archetypes dan juga archetypes yang tidak sehat. Jadi kepribadian sehat adalah archetypes yang menguasai shadows-nya. Jadi kepribadian yang tidak sehat ini adalah ketika satu atau lebih shadows menguasai kepribadian tersebut. Jadi ketika shadows ini mulai mendominasi, ini adalah tanda-tanda untuk mengambil tindakan kepada kepribadian seperti memberi arahan kepada orang yang psikisnya terganggu gitu. Yang keempat adalah Mark and Pearson. Ini menggunakan tipologi 12 archetypes. Kategorinya itu antara lain ada hero, magician, lover, and jester. Perspektif ini mengacu pada teori motivasi manusia untuk menciptakan dua kontras, belonging people versus independence or self-actualization, dan noise mastery versus stability atau control. Ya. Berikutnya dijelaskan oleh Kak Atsarina. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai trait theory. Trait theory itu merupakan suatu pendekatan yang berfokus pada pengukuran kuantitas personality traits. Nah, di dalam buku Solomon itu ada frugality, di mana disebutkan sebagai salah satu perilaku konsumen yang berarti menolak untuk melakukan pembelian jangka pendek dan menggunakan apa yang sudah dimiliki sebelumnya. Nah, konsumen tipe ini cenderung akan memikirkan terlebih dahulu kegunaan suatu produk, apakah berfungsi secara jangka pendek ataukah jangka panjangnya, perlu atau tidaknya konsumen itu melakukan pembelian. Nah, selain itu di dalam buku Solomon juga disampaikan terkait dengan riset yang dilakukan oleh Mindset Media, di mana mengatakan bahwa jenis media yang dipilih konsumen itu akan menunjukkan hubungan atau keterkaitan dengan merek atau brand produk tertentu. Seperti salah satu contohnya adalah dilakukan pada penonton acara TV. Misalnya penonton The Office itu menganggap diri mereka itu lebih unggul dari orang lain dan suka mengatakan atau menceritakan pencapaian apa yang telah dicapai mereka. Kemudian mereka juga suka memegang kendali. Nah, menurut penelitian yang dilakukan oleh Mindset Media itu, merek atau brand yang cocok untuk penonton-penonton ini adalah
brand Starbucks dan BMW seri 3. Next. Selanjutnya ini adalah salah satu pendekatan personality yang biasa digunakan untuk mengukur personality traits, yaitu the Big Five personality traits. Di sini terdiri dari 5 dimensi yang membentuk suatu kepribadian. 5 dimensi itu adalah yang pertama openness to experience, kemudian conscientiousness, terus extroversion, agreeableness, sama neuroticism. Nah, yang pertama itu openness to experience, itu deskripsinya adalah sejauh mana seseorang itu terbuka terhadap cara-cara baru dalam melakukan sesuatu. Nah, dimensi ini itu individu tertarik pada hal-hal baru dan ingin mengetahui serta mempelajari sesuatu yang baru. Nah, contohnya dalam item pengukurannya itu misalnya senang memikirkan cara baru dalam melakukan sesuatu. Kemudian dimensi yang kedua adalah conscientiousness, dengan deskripsi tingkat organisasi dan struktur yang dibutuhkan oleh seseorang. Nah, pada dimensi ini, individu itu cenderung lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan dan memiliki tanggung jawab. Nah, item pengukurannya itu saya selalu siap. Kemudian dimensi yang ketiga adalah extroversion. Di sini dikatakan bahwa seberapa baik sih seseorang mentolerir stimulus dari orang lain. Dimensi ini melihat dari tingkat kenyamanan seseorang dalam berinteraksi dengan siapapun. Kemudian item dalam pengukurannya itu biasanya berbicara dengan banyak orang di pesta atau suatu acara. Kemudian dimensi yang keempat itu agreeableness, itu menyampaikan bahwa sejauh mana kita tunduk atau patuh pada orang lain. Di sini itu cenderung kita lebih patuh dan ingin menghindari terjadinya konflik. Nah, item pengukurannya itu seperti luangkan waktu untuk yang lain atau hal lain. Kemudian yang terakhir adalah neuroticism, itu mengatakan bahwa seberapa baik sih seseorang itu mengatasi suatu stres. Item pengukurannya yaitu mudah marah. Next. Kemudian pendekatan yang kedua yang biasanya digunakan untuk mengukur personality traits itu adalah the Myers-Briggs Type Indicator atau MBTI. Nah, MBTI ini merupakan tes kepribadian yang digunakan untuk mengetahui cara orang itu memandang dunia dan bagaimana cara mereka mengambil keputusan. Nah, tes kepribadian ini terdiri dari 4 dimensi yang kemudian menghasilkan 16 tipe kepribadian. Di sini ada focus of attention, itu extrovert versus introvert. Kemudian take in information, itu sensing versus intuition. Kemudian dalam dimensi make a decision, itu thinking versus feeling. Kemudian yang keempat itu ada deal with the other world, itu judging versus perceiving. Kemudian kalau penerbit atau publisher dari MBTI ini menghubungkan dari dimensi-dimensi ini dengan penggunaan media sosial, di mana misalnya seseorang itu menggunakan platform media sosial seperti Facebook, Twitter, LinkedIn, itu akan cenderung memiliki kepribadian yang ekstrovert. Selanjutnya ini adalah masalah antara trait theory dengan penelitian dalam consumer. Yang pertama itu skala yang tidak valid. Kenapa? Karena mereka tidak mengukur apa yang seharusnya diukur dan hasilnya biasanya kemungkinan tidak stabil. Kemudian masalah yang kedua adalah skala yang salah diterapkan pada populasi umum. Jadi seharusnya itu suatu alat tes kepribadian itu digunakan untuk populasi tertentu, misalnya orang yang mengalami gangguan kejiwaan. Tetapi marketers itu biasanya meminjam alat tes kepribadian tanyakan. Kemudian tes tidak dikelola dalam kondisi yang tepat, di mana kadang orang yang belum terlatih dengan benar untuk melakukan pengetesan, tetapi memberikan pengetesan kepribadian kepada orang-orang. Kemudian ada masalah perubahan ad hoc terhadap pengukuran tersebut dapat melemahkan validitas pengukuran, di mana peneliti dalam bidang pemasaran ini seringkali membuat perubahan instrumen dengan menambahkan atau menghapus atau bahkan mengganti variabel sesuai dengan situasi dan kebutuhan yang diinginkan. Kemudian menggeneralisasikan pengukuran traits digunakan untuk membuat prediksi tentang perilaku tertentu. Dan yang terakhir adalah pendekatan shotgun, menggunakan sejumlah skala tanpa dilakukan pemikiran sebelumnya dulu, dan hanya berdasarkan apa yang kelihatannya menarik gitu, sehingga hal ini bisa membuat hasilnya itu terdistorsi.
Nah, peneliti di dalam bidang marketing ini sebagian besar telah meninggalkan penggunaan ukuran kepribadian sebelumnya karena telah mengalami banyak kegagalan seperti yang disampaikan sebelumnya, yaitu masalah-masalah yang ditimbulkan. Namun ada beberapa peneliti di Eropa itu belajar dari kegagalan sebelumnya sehingga mereka menggunakan ukuran yang lebih spesifik dari personality traits yang dianggap relevan dengan perilaku ekonomi. Nah, mereka ini mencoba menggunakan validitas pengukuran yang lebih baik dengan memasukkan berbagai ukuran perilaku daripada hanya menggunakan satu skala kepribadian. Nah, selain itu juga mereka juga memasukkan informasi mengenai kondisi sosial dan ekonomi dan akhirnya berhasil menghubungkan antara personality traits dengan perilaku konsumen. Nah, di sini ada beberapa aspek di mana menyajikan hasil dari riset konsumen yang mengkaitkan personality traits dengan pembelian atau penggunaan suatu produk. Nah, yang pertama ada superstition. Ini biasanya pengaruh pada perilaku konsumen di mana orang yang gemar berolahraga. Nah, ini terkait dengan misalnya ada yang jimat keberuntungan gitu, atau nggak mau beli sesuatu karena takut nanti punya nasib buruk gitu. Terus yang kedua ada pro environment, di mana ini adalah upaya daur ulang upaya produk ramah lingkungan jadi konsumen yang memiliki dengan isu-isu ramah lingkungan gitu, kayak peningkatan penggunaan transportasi umum, kemudian pengurangan penggunaan kendaraan pribadi gitu. Kemudian yang ketiga ada romanticism, di mana ini bagi perilaku konsumen yang memilih genre film romantis, dia lebih cenderung mengambil resiko. Gitu. Kemudian willingness to spend money, di mana orang-orang itu rela mengeluarkan uang lebih banyak dan cenderung hedonis. Kemudian selanjutnya ada enjoyment of shopping, di mana orang itu yang menikmati dan suka berbelanja. Kemudian selanjutnya need for cognition atau enjoyment of thinking, di mana orang itu lebih senang berpikir dan lebih suka dengan kata-kata dibandingkan dengan tampilan gambar gitu. Kemudian ada need for affect, enjoyment of processing feeling, di mana orang yang menikmati perasaan, kemudian merespon gambar itu lebih baik dibandingkan kata-kata. Ini kebalikan dari need for cognition. Next. Kemudian selanjutnya itu ada tipe impulsif, di mana konsumen itu mengalami kesenangan daripada adanya munculnya rasa bersalah. Kemudian selanjutnya adalah need for uniqueness, di mana orang itu ingin menonjol dibandingkan dari orang-orang lainnya gitu. Kemudian selanjutnya itu ada susceptibility to interpersonal influence, di mana orang yang mudah dipengaruhi oleh orang lain ini biasanya terkait dengan konformitas dengan kelompoknya. Kemudian selanjutnya adalah self-consciousness, di mana orang yang peduli dengan penampilan mereka di mata orang lain. Kemudian ada extroversion, di mana orang ekstrovert itu mengalami emosi yang lebih positif saat melakukan atau mengkonsumsi sesuatu. Kemudian yang terakhir ada neuroticism, di mana orang-orang neurotik itu cenderung tidak mau melakukan pembelian kembali atau mengeluh terlepas dari tingkat kepuasan mereka. Nah, selanjutnya ini ada contoh dari 3 sifat kepribadian yang telah disampaikan sebelumnya. Yang pertama itu ada iklan Tesa, di mana iklan tisu Tesa ini ramah lingkungan, kemudian peduli hutan, ini menggambarkan pro-environment bagi konsumennya. Kemudian kalau yang iklan yang kedua, ini ada Pepsodent, itu terkait dengan need for cognition, di mana tulisannya itu mengatakan bahwa terbukti klinis meredakan ngilu dalam 30 detik, padahal di gambarnya itu tidak ada yang berkaitan dengan hal tersebut. Nah, ini cocok untuk karakteristik konsumen yang need for cognition, di mana lebih mementingkan kata-kata. Kemudian yang terakhir adalah iklan untuk konsumen yang memiliki kepribadian need for uniqueness, karena terlihat seperti jam waker, tapi ternyata di situ adalah iklan Nescafe, iklan segelas kopi, tapi dimodifikasi gambarnya menjadi seperti bentuk jam, sehingga ini menarik bagi konsumen yang memiliki keunikan.
Selanjutnya akan dijelaskan oleh Andi. Oke, selanjutnya ada brand personality. Brand personality sendiri merupakan serangkaian sifat yang dibutuhkan oleh orang yang dihubungkan orang pada suatu produk seakan-akan produk tersebut adalah seseorang. Nah, di sini dapat kita lihat beberapa contohnya. Di sini ada satu Promen, yang satunya WRP, di mana Promen ini dia mengkarakteristikkan produknya itu seperti seorang pria yang kuat dan memiliki tenaga yang besar. Sedangkan untuk produk WRP sendiri, dia mengkarakteristikkan produk itu seperti wanita yang memiliki badan yang ideal. Hal ini bisa dimanfaatkan oleh para marketer, di mana mereka dapat memberikan edukasi ini kepada calon konsumennya, di mana konsumen-konsumen yang menginginkan badan yang kekar dan tenaga yang kuat harus meminum Promen seakan-akan dibuat seperti itu. Nah, orang yang marketer yang menggunakan brand personality secara tidak langsung, dia menggunakan jenis komunikasi brand storytelling. Brand storytelling sendiri merupakan perspektif yang menekankan pentingnya memberikan produk latar belakang yang kaya untuk melibatkan pelanggan dalam sejarah atau pengalamannya. Hal ini didasarkan oleh reader response theory, di mana pendekatan ini mengatakan bahwa konsumen tidak hanya ingin mendengarkan brand, akan tetapi mereka juga ingin berpartisipasi juga pada cerita brand tersebut. Nah, yang biasanya digunakan itu, atau yang biasa kita tahu itu adalah underdog brand biografi, di mana underdog brand biografi ini seperti menceritakan kisah dari suatu brand, di mana awalnya brand itu tidak diperhitungkan, seperti contohnya Apple, di mana pasti para penggemar Apple tahu kalau misalkan awalnya Apple itu dimulai dari ide gilanya Steve Jobs, di mana Steve Jobs ini berpikir bahwa suatu saat nanti akan ada komputer di mana setiap orang memiliki satu orang satu komputer. Padahal pada saat Steve Jobs ngomong seperti itu, komputer-komputer yang ada adalah komputer-komputer yang besar-besar. Nah, brand storytelling sendiri ini sering kita dengar biasanya kalau dari orang tua kita, misalnya kayak dulu itu Aqua itu botolnya kaca loh. Nah, secara tidak langsung mereka tuh ingin terlibat dari kisah si Aqua itu sendiri, dari perkembangan si Aqua itu sendiri. Nah, selanjutnya komunikasi yang secara tidak langsung mereka terapkan dalam brand personality itu adalah anthropomorphism, di mana di sini marketer itu memiliki kecenderungan untuk mengaitkan karakteristik manusia dengan benda atau hewan. Nah, seperti yang kita tahu di contoh di gambar ini, Dufan itu mengaitkan karakteristik manusia pada hewan yang dia jadikan identitas dari Dufan itu sendiri, di mana karakter ini seakan-akan memiliki karakter yang ceria, yang menyenangkan, dan yang membuat orang-orang bahagia. Nah, ini ada beberapa hal yang bisa terjadi dari brand personality, di mana yang pertama ada kemungkinan terjadinya kesalahan dalam menentukan brand personality. Di gambar ini terlihat mobil Volvo C70, di mana pada awal pengeluarannya mobil ini adalah mobil sport, akan tetapi yang ditanamkan identitasnya di dalam brand ini adalah bahwa mobil ini mobil yang safety. Nah, dengan ditanamkan brand personality seperti itu, calon konsumen akan berpikir ini mobil sport tapi tidak memiliki karakteristik, karena yang diutamakan adalah safety-nya. Nah, sampai ketika mobil ini banyak komentar yang buruk mengenai brand personality-nya, dia mengubah brand personality-nya menjadi mobil yang kuat. Nah, di mana cara mereka mengubah brand personality-nya itu dengan mengiklankan bahwa mobil Volvo C70 ini menarik helikopter dari jurang. Nah, selanjutnya ada yang bisa terjadi pada brand personality, juga ada perubahan brand personality, di mana kita lihat di gambar ini ada wanita yang menggunakan brand Under Armour, di mana yang kita tahu awalnya Under Armour itu adalah brand untuk cowok-cowok aja. Nah, dia pengen mencoba mengubah brand personality-nya menjadi bahwa cewek itu juga Under Armour itu juga bisa digunakan oleh wanita. Nah, selanjutnya ini ada kesalahan yang mungkin bisa cukup fatal jika dilakukan, adalah brand personality tidak sesuai dengan ekspektasi, di mana ketika brand personality ini
kita kasih tanamkan kepada suatu produk lalu tidak sesuai ekspektasi, ini bakal menjelekkan dari produk itu sendiri. Nah, ini ada dimensi kepribadian untuk membandingkan karakteristik merek, di mana yang pertama ada kuno, sehat, tradisional, lalu ada mengejutkan, hidup, yang ketiga serius, cerdas, efisien, yang keempat ada glamor, romantis, dan seksi, yang kelima ada kasar, luar ruangan, tangguh, dan atletis. Nah, ini ada hal-hal yang dapat mendukung brand personality, diantaranya ada desain produk, packaging, dan nama merek sendiri. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Alivia. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang lifestyle and consumer identity. Next. Lifestyle sendiri merupakan pola konsumsi yang mencerminkan pilihan bagaimana seseorang menghabiskan waktunya dan uangnya. Sedangkan consumer identity adalah pola seseorang konsumen untuk menggambarkan dirinya. Jadi kalau lifestyle ini merupakan gaya hidup dari seseorang, sedangkan consumer identity adalah merupakan orang yang punya lifestyle tersebut. Nah, lifestyle ini contohnya adalah healthy lifestyle. Jadi kalau misalnya orang yang memiliki gaya hidup sehat, mereka akan menyisihkan waktunya untuk berolahraga, dan mereka juga akan memakan makanan yang sehat atau healthy food gitu. Kalau zaman dulu itu biasanya orang tuh untuk mengatur lifestyle-nya itu mereka diatur oleh kelas, kasta, wilayah, dan keluarga. Sedangkan kalau di zaman sekarang, kita tuh lebih bebas untuk memilih gaya hidup kita sesuai dengan budget yang kita punya tentunya. Next. Kemudian ada lifestyle marketing perspektif. Jadi marketers sekarang tuh yakin bahwa orang-orang sekarang tuh mengelompokkan dirinya ke dalam kelompok sesuai dengan apa yang mereka sukai, bagaimana mereka menghabiskan waktu senggang, dan bagaimana mereka memilih untuk menghabiskan pendapatan mereka. Bukan cuma dilihat dari bagaimana mereka menghabiskan pendapatannya, tapi marketers juga harus melihat taste dari publik gimana, simbol community-nya gimana, simbol dari community tersebut bagaimana, kemudian bagaimana grup dari konsumer tersebut, dan bagaimana sih status budaya dari konsumen. Nah, tujuan dari lifestyle marketing ini adalah agar memungkinkan konsumen untuk mengejar cara yang mereka pilih untuk menikmati hidup mereka dan mengekspresikan identitas sosial mereka. Next. Kemudian ada produk complementary. Produk komplementari ini merupakan jadi suatu produk yang akan memiliki makna apabila penggunaannya itu terkait dengan produk lain atau berhubungan satu sama lain. Jadi si produk ini tuh nggak bisa bermanfaat apabila dia tidak berhubungan dengan produk lain. Contohnya adalah kopi dan gula. Jadi kalau misalnya nih kita minum kopi, kita nggak pakai gula, itu bakal kerasanya bakal pahit banget gitu kan. Sedangkan kalau misalnya kita cuma minum air gula, itu bakal manis banget. Jadi perpaduan antara kopi dan gula itu udah mantep banget gitu kan. Kemudian yang kedua contohnya ada digital kamera dan SD card. Kalau misalnya nih kita punya kamera tapi nggak ada SD card, gimana kita bisa mau menyimpan gambar-gambar yang telah kita ambil? Sedangkan kalau misalnya kita cuma punya SD card doang, nggak punya kamera, gimana? Apa yang mau kita simpan di dalam SD card tersebut gitu? Jadi barang-barang itu harus ada satu sama lain gitu. Kalau nggak ada, mereka nggak akan memiliki manfaat dengan baik gitu, tidak bermanfaat dengan baik. Next. Kemudian ada juga di sini co-branding strategis. Apa sih co-branding strategis? Co-branding strategis itu merupakan strategi pemasaran yang menggunakan banyak nama merek sebagai barang atau jasa yang merupakan bagian dari aliansi strategi. Jadi biasanya kayak ada dua merek atau dua perusahaan, mereka tuh kerjasama agar bisa memasarkan produk mereka gitu. Nah, contoh dari co-branding ini ada yang pertama Versace dengan H&M. Jadi di sini tuh Versace tuh masukin produknya ke store-store H&M sehingga orang-orang tuh bisa lebih gampang untuk mencari produk dari Versace. Sedangkan dari H&M sendiri mereka bisa, oh iya nih di store kita ada barang Versace, bisa menaikkan value mereka juga. Kemudian yang kedua ada BlackBerry dan Porsche. Ini tuh jadi si BlackBerry ini pakai desain dari Porsche untuk HP-nya, sehingga si BlackBerry ini memiliki nilai yang lebih tinggi gitu. Jadi orang-orang pada, wah ini desainnya bagus nih, premium nih, gitu. Kemudian yang terakhir ada Nike dan Apple. Jadi Nike dan Apple ini, si Nike ini kayak ada satu, bukan detektor juga, kayak
Jadi dia tuh kalau misalnya lari gitu bisa kedetek di Apple, dia tuh udah lari berapa jauh, kalorinya kebuang berapa, gitu-gitu. Jadi mereka tuh kerjasama. Next. Kemudian dalam lifestyle ini kita perlu yang namanya psychographic. Psychographic ini merupakan suatu metode yang menggunakan faktor psikologi, sosiologi, dan antropologis untuk menentukan bagaimana pasar tersegmentasi, dan dari sini juga kita bisa membuat keputusan tentang suatu produk atau orang, gitu. Next, gimana sih kita menganalisis dengan menggunakan psychographic? Jadi yang pertama ada yang namanya lifestyle profile. Lifestyle profile ini adalah untuk mencari item yang membedakan antara users dan non-users dari suatu produk. Jadi kita mencari tahu nih apa sih yang membedakan, misalnya kenapa orang mau pakai ini, kenapa orang nggak mau pakai ini, gitu, dari suatu produk. Kemudian yang kedua itu ada a product specific profile. Nah ini tuh untuk mengidentifikasi grup target dan kemudian akan membuat profil konsumen pada dimensi yang relevan dengan produk. Kemudian yang ketiga ada a general lifestyle segmentation study. Ini tuh menempatkan sampel besar responden ke dalam kelompok homogen berdasarkan dengan kesamaan preferensi mereka secara keseluruhan. Kemudian yang terakhir ada a product specific segmentation study. Ini tuh menyesuaikan pertanyaan-pertanyaan dari responden dengan kategori produknya. Next. Kemudian dalam psikografik ada yang namanya AOI, yaitu Activities, Opinion, and Interest. Jadi di sini tuh dengan menggunakan ini kita bisa membuat profil dari customer dengan melihat activities dan pattern pola dari penggunaan produk mereka. Caranya bisa dilihat dari AOI dimension ini. Jadi kita bisa lihat nih misalnya activitiesnya. Hobinya mereka apa, worknya mereka kayak gimana, yang gitu-gitu, interestnya juga, opinion juga, dan demografiknya. Next. Nah, IOI dimension ini bisa berguna untuk apa sih? Yang pertama, dari IOI dimension ini, kita bisa mendefine the target market, atau kita bisa menentukan target market kita. Kemudian bisa juga create a new view of market, jadi kita bisa membuat pandangan baru tentang pasar di sana. Kemudian position the product, kita bisa memposisikan produk kita di pasar. Kemudian better communication product attributes, kemudian ada develop product strategy, jadi kita bisa mengembangkan strategi dari produk kita. Jadi kita bisa membuat strategi, oh ini produk ini kayaknya bagus nih masuk di sini, gitu. Yang terakhir ada market social and political issue. Next. Nah, di psikografik juga ada yang namanya international false. International false ini merupakan suatu metodologi segmentasi yang dapat digunakan untuk memperoleh wawasan konsumen dan dapat berguna untuk perencanaan pemasaran strategis dan strategi komunikasi suatu negara. Jadi misalnya nih, saya punya bisnis, terus saya pengen mengekspansi bisnis saya ke luar negeri. Jadi kita juga harus melihat dong segmentasi yang ada di sana tuh kayak gimana, perilaku konsumen di suatu negara tersebut tuh kayak gimana, kita harus tahu gitu. Next. Nah, kalau di buku ada dicontohkan dua, yang pertama ada Japan, yang kedua ada UK. Yang Japan ini, mereka tuh dibagi menjadi dua, ada primary motivation sama attitudes about social change. Nah, di Jepang ini ada 6 kelompok besar yang mendeskripsikan bagaimana perilaku dari orang-orang di Jepang. Yang pertama ada integrator. Integrator ini merupakan orang-orang yang aktif, terus ngikutin tren, dia terinformasi dengan baik, mereka juga menggunakan berbagai media sosial atau berbagai media untuk mendapatkan informasi-informasi baru. Kemudian yang kedua ada self-innovator dan self-adapters. Self-innovator dan self-adapters ini biasanya orang-orangnya tuh yang fashionable, aktif bersosialisasi, terus suka berpetualang, jadi mereka tuh suka mencari tahu gitu. Kemudian ada Ryoshiki Innovators dan Ryoshiki Adapters. Nah, orang-orang dalam Ryoshiki Innovator dan Ryoshiki Adapters ini, mereka tuh berfokus kepada pendidikan, kemudian pencapaian karir, dan pengetahuan. Nah, perhatian utama mereka tuh biasanya ke rumah, ke keluarga, dan ke status sosial mereka. Kemudian yang keempat ada traditional innovator dan traditional adapters. Ini tuh orang-orangnya tuh biasanya berfokus kepada masalah tradisi, agama, adat istiadat,
dan mereka tuh biasa pendapat mereka tuh konservatif gitu loh, dan mereka tuh punya preferensi fashionnya tuh tradisional, kayak gaya rumah mereka tuh tradisional, gaya pakaian mereka tuh tradisional gitu. Kemudian yang kelima ada high pragmatics and low pragmatics. Jadi biasanya orang-orang di sini tuh mereka kurang informasi, kurang aktif, dan tidak akan mereka tidak memiliki minat dan pilihan gaya hidup yang jelas. Kemudian yang terakhir ada sustainers. Sustainers ini, jadi orang-orang dalam sini tuh mereka lebih memilih untuk mempertahankan masa lalu, dan mereka tuh biasanya tuh kayak kurang uang, terus masih muda, yang gitu-gitu. Kemudian kalau dari UK sendiri dia dibaginya tuh jadi tiga grup besar, ada primary motivation, innovation, dan research. Nah, kelompok-kelompoknya sendiri itu ada 6 juga. Yang pertama ada activators. Jadi activators ini biasanya tuh orang-orangnya tuh paling terbuka untuk ide baru, kemudian untuk produk baru. Mereka tuh terbuka dengan ya pokoknya terbuka, dan mereka tuh biasanya adalah pelopor inovasi dan memiliki berbagai minat gitu. Kemudian yang kedua ada tradisionalis. Tradisionalis ini mereka konservatif dan suka mengelola perubahan sosial dengan menilai kembali ide baru yang telah dicoba dan diuji dengan standar dan kode etik yang diterapkan. Jadi mereka tuh nggak mau nyoba kalau itu tuh belum diuji gitu. Kemudian ada achievers. Achievers ini mereka tuh biasanya orang-orang yang bekerja keras dan profesional. Dan mereka biasanya berorientasi kepada kesuksesan dan cenderung berfokus kepada keluarga, pengetahuan, dan kualifikasi. Kemudian ada seekers. Seekers ini mereka tuh biasanya individualis. Jadi mereka tuh mencari kepuasannya sendiri, kegembiraan sendiri. Jadi mereka tuh lebih ke individualis gitu. Dan kemudian ada pragmatics. Pragmatics ini biasanya mereka tuh main aman dan gak ingin jauh dari kelompok mereka gitu. Dan mereka tuh biasanya memiliki keterikatan yang rendah pada gaya hidup tertentu. Kemudian yang terakhir ada constrained. Constraint ini orang-orangnya tuh biasanya tuh cenderung melekat pada hal yang sudah ada dan masa lalu. Jadi mereka tuh berfokus kepada keluarga, memiliki beberapa teman yang berbagi pendapat dan ide. Next. Selanjutnya values akan dijelaskan oleh Anansya. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang values. Jadi, next Andi. Ya, seperti yang bisa kita lihat di sini bahwa values itu adalah cara pelaksanaan atau keadaan akhir tertentu yang lebih disukai secara sosial dibandingkan dengan yang berlawanannya. Jadi values itu tuh tidak hanya didasarkan pada informasi dari masa lalu dan dia bersifatnya universal. Values juga berdasarkan apa yang menurut kita itu penting. Selain itu juga values biasanya diidentifikasikan dari apakah apakah hal tersebut itu baik atau tidak. Value menjadi penting dalam marketing karena value itu mencerminkan perilakunya dalam karena konsumen itu mencerminkan perilaku dalam mengkonsumsi sesuatu. Contohnya itu misalkan di sini saya mengambil contoh produk Indonesia. Jadi jika seseorang yang nasionalismenya tinggi, dia cenderung akan memiliki value untuk membeli produk-produk Indonesia. Nah, misalkan contohnya di sini industri kecantikan itu seperti Avoskin, Emina, dan Something itu adalah beberapa brand lokal yang dimiliki orang Indonesia, dan ketika orang itu memegang value nasionalisme tersebut, maka dia akan cenderung membeli brand-brand lokal tersebut berdasarkan value-nya. Lalu yang kedua ada belief system. Belief system itu adalah sistem keyakinan yang berasal dari asumsi yang kita buat tentang orang lain ataupun diri kita sendiri. Keyakinan tersebut juga dapat tumbuh dari apa yang kita alami dan kita pikirkan. Walaupun perilaku yang ditunjukkan itu sama, tapi sistem keyakinan yang mendasarinya itu bisa berbeda. Contohnya saya di sini akan mengambil seorang vegetarian. Kita tahu bahwa vegetarian itu tidak memakan daging-dagingan, tapi walaupun misalkan ada 2 orang vegetarian ini menjadi vegetarian, namun bisa saja belief system mereka itu berbeda. Misalkan yang satu menjadi vegetarian karena dia berdasarkan menentang animal activism. Jadi dia tidak setuju dengan pemotongan daging seperti itu. Tapi kalau misalkan yang satu lagi menjadi vegetariannya itu karena adanya masalah kesehatan atau health concern gitu. Next. Lalu marketer juga harus peka terhadap value dan sistem dan sistem belief tersebut, terutama value terkait dengan budaya. Nah, budaya itu menekankan terhadap belief system yang berbeda-beda pula.
Maka dari itu, kita dapat menentukan nilai budaya tersebut dari enkulturasi, akulturasi, dan socialization agents. Jadi, seperti yang kita bisa lihat di sini, bahwa enkulturasi adalah proses sosial yang dilakukan oleh seorang individu dalam mempelajari atau menyesuaikan pikiran serta sikapnya dengan keadaan sekitarnya, seperti adat istiadat, sistem norma, tata sosial. Kemudian akulturasi itu merupakan pertemuan dua atau lebih kebudayaan yang berbeda, di mana masing-masing kebudayaannya itu saling memperkaya, tapi tidak menghilangkan identitas budaya aslinya. Dan dari enkulturasi dan akulturasi itu terdapat socialization agents atau agen sosialisasi, yaitu pihak-pihak yang melaksanakan atau melakukan sosialisasi. Dibagi menjadi 4, yaitu keluarga, peer group atau kelompok bermain, media massa, dan lembaga pendidikan atau sekolah gitu. Nah, dalam konteks bisnis, media itu menjadi agen sosialisasi yang paling penting. Kenapa? Karena kan di dalam media tersebut terdapat iklan. Iklan itu merupakan salah satu cara bagi perusahaan untuk mengkomunikasikan produknya dan untuk melihat dan untuk memperkenalkan produk atau jasanya kepada konsumen. Disinilah pemasar harus bisa cermat dalam mengkaji value, terutama nilai yang terkait dengan budaya. Karena bisa saja value ataupun budaya area itu berbeda. Misalkan kalau misalkan di Amerika boleh mungkin wanita boleh memperlihatkan rambutnya atau auratnya. Tapi kalau misalkan di Saudi Arabia, iklan tersebut tidak akan boleh ditayangkan karena memiliki value yang berbeda. Next. Nah, lalu selain value juga terdapat norma. Norma itu secara umum bertujuan untuk mengidentifikasikan sesuatu baik atau buruk. Terdapat di sini ada creative norms, yaitu norma yang telah tertanam dalam suatu budaya. Creative norm itu terdiri dari 3. Yang pertama itu adalah custom. Norma yang diturunkan dari masa lalu yang mengontrol perilaku dasar. Contohnya itu seperti pembagian pekerjaan di rumah tangga, misalkan seorang ayah mencari nafkah, sedangkan ibunya mengurusi kegiatan yang berada di rumah. Gitu. Yang kedua adalah more, yaitu adat istiadat dengan moral yang kuat dan seringkali melibatkan hal-hal yang tabu atau perilaku terlarang. Contohnya itu jika misalkan saya akan mengambil contoh yang tadi, yaitu iklan. Kalau misalkan di Arab Saudi itu kan wanita itu tidak boleh memperlihatkan auratnya, kayak gitu. Lalu yang ketiga adalah convention, yaitu norma yang mengatur dan menjadi guideline bagaimana kita menjalankan kehidupan sehari-hari. Contohnya misalkan di Cina itu waktu itu sedang ada Olimpiade Beijing. Namun warga lokal di sana itu menganggap bahwa meludah di trotoar merupakan hal yang biasa. Tetapi untuk para pendatang atau visitor dari negara lain, hal tersebut merupakan hal yang tidak beretika. Maka dari itu, pemerintah Cina berusaha untuk mengubah perilaku tersebut dengan menerapkan denda bagi siapapun yang akan meludah di trotoar. Next. Nah, karena nilai-nilai mendorong banyak perilaku konsumen secara umum, maka hampir semua penelitian konsumen pada akhirnya berhubungan dengan pengidentifikasian dan pengukuran nilai. Di sini terdapat ada 4 alat ukur untuk mengukur pengukuran nilai. Yang pertama ada Rock Edge Values Survey, yaitu terdiri dari 2 komponen nilai, terminal values dan instrumental values. Terminal values merupakan keadaan atau tujuan yang diinginkan dalam mencapai kebahagiaan. Contohnya seperti penghargaan diri, kebebasan, terus kesamaan derajat. Sebenarnya di sebelah kiri situ di tabel 7.7 terdapat contoh-contoh instrumental value dan terminal value. Lalu pengertian instrumental value yaitu perilaku atau cara-cara yang ditempuh untuk mencapai terminal value tersebut. Yang kedua caranya adalah list of values, yaitu konsumen diminta untuk mengidentifikasi 2 value yang dirasa paling penting dari value yang telah disediakan pada Rock Edge Value Survey. Nah, segmen ini mencakup konsumen yang memprioritaskan nilai-nilai seperti rasa memiliki, kegembiraan, terus keamanan, dan hubungan yang dekat dengan orang lain. Lalu yang ketiga ada the means and chain model, yaitu model yang mengasumsikan bahwa responden akan menghubungkan suatu atribut produk tertentu secara tidak langsung ke nilai terminalnya. Teknik ini mengungkap
asosiasi konsumen dengan atribut tertentu dan mendapatkan feedback dari konsumen yang akan dijadikan peta nilai bagi si perusahaan pada next term-nya. Lalu syndicated survey yaitu terdapat sejumlah perusahaan yang melacak perubahan nilai melalui survei berskala besar dan data tersebut bisa dijual kepada marketers. Next. Ya, di sini kita akan masuk contoh-contoh untuk retail offline yang akan dimulai dari Afila. Next. Di sini saya akan menjelaskan mengenai contoh retail offline di Freudian system. Jadi yang pertama adalah iklan ini menggambarkan ketertarikan kepada lawan jenis digolongkan sebagai personality ID. Jadi iklan Abercrombie & Fitch ini menggunakan prinsip dasar ID untuk dijadikan pemasaran iklan dengan mengatakan naughty or nice. Secara tidak sadar, pengiklanan ini menonjolkan unsur seksual dengan harapan konsumen secara naluriah akan menyukai iklan tersebut. Yang kedua adalah si Big Lots ini menggunakan iklan bertema keluarga untuk prinsip ego dan super ego. Retail Big Lots ini menggunakan iklan seasonal yang berbasis keluarga dengan memasang kata-kata for friends and family day. Pemasar menghadirkan exposure terhadap seasonal furniture item ini yang digunakan untuk momen-momen kumpulnya keluarga seperti Thanksgiving atau Halloween. Next, selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Saina. Selanjutnya akan dijelaskan dari sisi personality traits. Yang pertama itu ada iklan dari Transmart, itu iklan diskon atau promosi. Ini akan memicu perilaku konsumtif dan pembelian impulsif. Nah, iklan ini akan cenderung cocok bagi konsumen yang memiliki kepribadian impulsif karena mereka akan merasa senang mendapatkan barang-barang branded dengan harga yang lebih murah dan diskon yang lumayan besar, sehingga mereka akan cenderung impulsif. Kemudian contoh yang kedua adalah The Body Shop. Nah, di The Body Shop ini akan mengedepankan produk-produk yang ramah lingkungan, seperti yang terlihat di dalam iklan ini dengan slogannya yang pertama ada Against Animal Testing dan Save the Planet. Nah, ini The Body Shop ini mengedepankan isu-isu produk yang ramah lingkungan. Nah, hal ini sangat cocok untuk kepribadian konsumen yang care dan peduli dengan isu-isu lingkungan, yaitu pro-environment. Next. Nah, yang tiga ini adalah IKEA, di mana di dalam iklan ini tertulis bahwa belanja bahagia di IKEA. Nah, pesan ini itu akan sangat menarik bagi konsumen yang memiliki kepribadian enjoyment shopping atau senang berbelanja, karena IKEA itu menampilkan industri retail itu dengan sangat menarik dan epic gitu, karena ada ruangan-ruangan yang terdiri dari berbagai ruangan, seperti kita merasa di dalam ruangan tersebut atau seperti dalam rumah, ada mejanya, ada kursinya, kemudian ada pernak-perniknya. Itu sangat menarik bagi kepribadian enjoyment shopping. Kemudian juga menarik juga kepada kepribadian need for uniqueness, di mana IKEA itu memberikan inovasi yang baru bagi industri retail, khususnya di dalam retail furniture, karena selama ini industri retail furniture belum pernah ada yang menampilkan seperti IKEA ini, di mana menunjukkan ruangan-ruangan ditampilkan secara epic, kemudian dari barang yang kecil perintilannya sampai barang furniture yang besar itu semua dijual di IKEA. Kemudian IKEA juga memberikan pengalaman berbelanja seperti belanja di supermarket, di mana konsumen itu harus melakukan self-service sendiri. Jadi dia mau beli apa, dia ambil sendiri. Nah, ini merupakan suatu keunikan tersendiri bagi kepribadian yang mencari keunikan. Next. Selanjutnya dijelaskan oleh Andi. Oke, selanjutnya dari sisi brand personality, di mana saya mau ambil contoh Alfamart. Di sini Alfamart itu kalau kita kasihkan sikap manusia kepada Alfamart sendiri, kita akan menyadari kalau Alfamart itu seseorang yang efisien, yang hemat dan mudah dicari.
Lalu ini kepada memasukkan karakteristik seseorang kepada hewan. Ya, ini Alfamart menggunakan ikonnya yaitu Albi, di mana Albi itu ditanamkan seperti seorang pegawai Alfamart yang siap membantu konsumen. Nah, selanjutnya akan dijelaskan sama Kak Livia. Selanjutnya, saya akan memberikan contoh di mana lifestyle dan consumer identity. Jadi, Carrefour di Emirates, ini di gambar yang sebelah kiri, ada gambar lorong, itu tuh merupakan lorong yang isinya tuh healthy kitchen. Jadi, Carrefour Emirates ini menyediakan satu lorong yang isinya tuh makanan atau bahan makanan sehat untuk mereka yang memiliki gaya hidup sehat. Jadi orang-orang yang memiliki healthy lifestyle bisa dengan mudah mencari makanan sehat di Carrefour Emirates ini. Contoh lain, selain healthy lifestyle, Carrefour Emirates juga menyediakan satu lorong yang berisi produk green home. Jadi lorong ini tuh disediakan untuk memudahkan orang-orang yang memiliki gaya hidup eco-friendly, sehingga mereka tuh bisa menemukan barang-barang yang emang ramah terhadap lingkungan gitu. Jadi mereka bisa mencari barang-barang tersebut di lorong itu. Jadi si Carrefour Emirates ini menyediakan lorong-lorong untuk masing-masing orang yang memiliki gaya hidup tertentu. Next. Kemudian yang ini dijelaskan oleh Anansya. Ya, untuk yang value saya mengambil contoh Tip Top Swalayan. Tip Top Swalayan ini merupakan bisa dibilang salah satu supermarket yang Islami karena dia tidak menjual barang-barang yang tidak halal seperti alkohol ataupun daging babi. Lalu saya mengambil contoh, mungkin terdapat beberapa konsumen yang menganggap bahwa penting untuk berbelanja di swalayan yang menjual hanya barang-barang halal saja, sehingga hal tersebut bisa dianggap sebagai salah satu value yang mengacu pada agama. Yang kedua adalah body shop yang terkait dengan beli sistem, yaitu seperti yang kita ketahui bahwa body shop itu melakukan kampanye untuk menolak praktek animal testing. Konsumen yang sejalan dengan kampanye tersebut memiliki kepercayaan bahwa tidak etis untuk menyiksa hewan sebagai bahan uji coba produk-produk kosmetik. Dan persepsi tersebut didapat atau datang dari asumsi konsumen itu tersendiri. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.